Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian, teman-teman? Sekarang kita uh, akan melanjutkan pembahasan soal UP sosial kepribadian. Sekarang kita sudah masuk di part 7 ya, atau part terakhir dari soal kali ini. Jadi yang belum nonton silahkan nonton mulai part 1 sampai part 7 ini. Dan yang baru bergabung mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu dan bisa membantu teman-teman yang lain nanti dalam belajar soal-soal UP atau download soal-soal UP, karena di sini juga selain belajar bisa di-download juga soal-soal UP-nya ya. Baik, kita langsung masuk ke nomor 31. Langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesionalisme guru adalah A. Menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar. B. Pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin. C. Kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. D. Demonstrasi mengajar dari ahlinya. E. Kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu di part-part sebelumnya bahwa nilai dalam UP sosial kepribadian itu tidak ada yang 0 ya, dia 1 sampai 5. Jadi usahakan dapat nilai tertinggi minimal 4 ya Bapak Ibu. Oke, kalau 31 ini saya cenderung ke option A, yaitu menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitar ya. Ini dalam memperbaiki mutu profesionalisme ya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Kalau B, pemanfaatan teknologi informasi sebaik mungkin, ini saya pikir sudah ada di sekitar kita, jadi sudah masuk ini di option A. Kajian topik terbaru melalui pemanfaatan narasumber. Kalaupun di forum diskusi itu kita kan semua bisa jadi narasumber ya. Jadi saya pikir bisa ya. Jadi demonstrasi mengajar dari ahlinya. Kalaupun demonstrasi mengajar dari ahlinya itu banyak kita bisa dapatkan di teknologi informasi seperti YouTube dan sebagainya. Jadi ini juga masuk di sini. Kemudian kunjungan antara kelas atau antar sekolah ya. Di forum-forum ini kita bisa saling bertukar, berdiskusi di sini atau saling berkunjung antara kelas ke kelas ya, di melalui teman diskusi ini. Tinggal kita jadwalkan kapan akan dilakukan demonstrasi mengajar dari teman-teman kita. Saya pikir itu ya alasannya. Ini jawaban inisiatif saya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bisa komen kalau punya pendapat yang lain. Jadi silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita di sini diskusi ya. Saya tidak menggurui sama sekali Bapak Ibu. Kita sama. Next. Seorang peserta didik seringkali datang terlambat di sekolah, bahkan lebih dari 30 menit setelah bel sekolah berbunyi. Maka dengan keadaan ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai wali kelasnya adalah A. Menasihatinya langsung. B. Memintanya menyampaikan alasan dan pembelaan. C. Memintanya berjanji kalau ia tidak akan lagi datang terlambat. D. Menyampaikan ke pihak sekolah agar peserta didik yang terlambat tersebut dikenai sanksi sesuai aturan sekolah. E. Melaporkan ke orang tua. Oke. Nah, ini kasus seorang peserta didik terlambat setelah bel berbunyi 30 menit, terlambat 30 menit ya. Kasusnya ini kita tidak tahu apakah ini berulang. Kalau ini hanya sekali, di sini kan tidak ada kata berulang ya. Jadi kita bisa menasihatinya langsung. Siapa tahu ban sepedanya pecah atau ban motornya pecah atau ada kendala-kendala yang lain ya. Jadi saya cenderung ke option A yang memiliki poin tertinggi atau poin 5. Karena kita kan sebagai wali kelas mau tidak mau kita dulu yang
yang menanganinya. Jadi tidak langsung ke guru BP atau guru BK, apalagi sampai ke kepala sekolah. Kalau sudah sampai ke orang tua itu saya pikir agak berat pelanggarannya ya, teman-teman, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu alasannya. Ya, kalau B meminta menyampaikan alasan dan pembelaan, nah ini akan ribet ya. Lebih baik langsung menasihati. Kalau ini jangan sampai siswanya pintar berbohong, nanti kebiasaan bohong itu dijadikan kebiasaan malah sampai mereka besar nanti. Jadi cukup nasihati saja dulu. Next, nomor 33. Apabila hubungan guru dan peserta didik harmonis, peserta didiknya harmonis, maka peserta didik dapat mengembangkan diri secara bebas tanpa tekanan. Menurut pengalaman Anda, keadaan tersebut dapat dicapai ketika Anda memposisikan diri sebagai A. Negosiator, B. Mentor, C. Advisor, D. Fasilitator, E. Evaluator. Oke. Ini ada kasus di mana peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara bebas tanpa tekanan. Jadi ini yang kita harus garis bawah ya, yang secara bebas tanpa tekanan ya. Menurut pengalaman Anda ya, itu bisa dicapai dengan memposisikan diri sebagai apa? Kalau negosiator, saya pikir Bapak Ibu tahu definisinya. Negosiator itu semacam orang yang pintar dalam bernegosiasi. Kemudian mentor itu semacam pembimbing atau instruktur juga bisa. Advisor sebagai penasihat. Fasilitator, ini sebagai fasilitator menyediakan apa-apa yang dibutuhkan siswa dalam belajar. Evaluator itu sebagai penguji ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya itu di D ya, fasilitator. Jadi poin tertinggi itu ada di fasilitator ya. Kita sekarang itu di abad 21 sangat ditekankan untuk students learning center ya, berpusat kepada siswa. Jadi tugas guru itu kebanyakan sebagai fasilitator ya. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 34. Sebagai guru, sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengumpulkan dana dengan semua guru di sekolah. Selanjutnya dilakukan giliran untuk memberangkatkan guru yang akan mengikuti pelatihan. B. Mencari materi-materi peningkatan guru yang ada di internet, kemudian mempelajarinya secara otodidak. C. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. D. Mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. E. Berusaha mencari bantuan dana dari luar sekolah, misalnya dengan mencari sponsor yang bersedia membantu biaya mengikuti undangan pelatihan guru. Oke, kita langsung ke kasusnya. Kasusnya ini ada undangan ke sekolah kita, kemudian untuk mengikuti pelatihan guru ya, undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Cuman masalahnya di sini sekolah kita tidak punya dana untuk itu. Jadi bagaimana kira-kira apa yang kira-kira kita lakukan? Kalau saya cenderung di option C ya, itu mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Karena ini kan kembali ke diri kita masing-masing. Kalau untuk sekolah, saya pikir tidak selamanya kita akan mengabdi di satu sekolah ya. Kadangkala kita juga harus mutasi atau pindah ke sekolah lain. Jadi tidak ada salahnya ikut untuk memperbaiki kualitas diri sebagai guru. Jadi saya pikir seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi selanjutnya
Untuk mengumpulkan dana ini juga bisa ya, poin 4 ini saling bergiliran ya Bapak Ibu. Oke, berusaha mencari bantuan. Kalau yang D mempertimbangkan untuk tidak menghadiri undangan pelatihan guru, ini agak malas ya. Kalau yang B secara otodidak, ini tidak nyambung ya, karena di sini kita masalahnya ada di dana ya. Ini tidak nyambung dengan jawaban soal ya. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 35. Pernyataan di bawah ini yang paling sesuai menggambarkan keadaan Anda saat ini adalah: A. Memiliki kesetiaan kepada keputusan yang telah diambil. B. Tetap bersemangat untuk berbagi pengetahuan dengan peserta didik sekalipun sedang menghadapi masalah pribadi yang berat. C. Menyukai kebersamaan dengan orang lain. D. Fokus pada apa yang akan dicapai di masa mendatang dan bukan hal yang terjadi di masa lampau. Atau E. Terpaku pada rencana pengajaran sesuai alokasi waktu ya, yang menggambarkan diri Anda saat ini ya. Ini semua jawaban sebenarnya bagus ya Bapak Ibu. Kita kadang agak pusing kalau menemukan soal seperti ini, agak susah menentukan yang mana yang mendapatkan poin tertinggi ya, atau poin 5 ya. Jadi kalau saya di sini saya lebih cenderung ke option D ya. Karena di sini juga dia bercerita waktu saat ini. Anda saat ini bagaimana ya? Jadi saya hanya berfokus ke sini dan kemudian saya memilih option D karena saat ini fokus apa yang akan dicapai di masa mendatang, bukan hal yang terjadi di masa lampau ya. Ini saat ini terpaku pada rencana pengajaran sesuai alokasi waktu. Ini sangat pendek ya. Sangat pendek jangka waktunya. Ini tetap bersemangat untuk pengetahuan peserta didik sekalipun sedang menghadapi masalah pribadi yang berat. Nah, ini juga jangan sampai Bapak Ibu punya keluar masalah rumah tangga, ini yang dijawab. A. Memiliki kesetiaan pada keputusan yang telah diambil. Nah, jadi saya hanya cenderung di kata kunci saat ini ya. Jika Bapak Ibu punya pendapat yang lain, ayo kita berdiskusi di kolom komentar ya. Itu saja alasan saya memilih option D. Nomor 36. Beberapa peserta didik di suatu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah: A. Memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perkelahian. B. Mencari alasan agar tidak diberi tugas memberi pembinaan. C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati, meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. D. Meminta bantuan guru lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya menjadi lebih ringan. E. Meminta peserta didik untuk membuat suatu pernyataan agar tidak berkelahi ya. Nah, ini ada kasus siswanya saling berkelahi nih. Nah, makanya kepala sekolah meminta guru tersebut untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut di luar jam kerja ya, atau di luar jam mengajar. Berarti kita harus tambah jam lagi, kita harus tetap tinggal lebih lama lagi di sekolah karena harus membina siswa kita yang sering berkelahi ini. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung ke option C ya. Tetap laksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam mengajar ya. Karena itu sudah tugas kita ya. Kemudian yang A ini menghukum. Ini sering ya, berarti sudah sering dihukum dan tidak mempan, berarti perlu dibina.
Mencari alasan agar tidak diberi tugas, memberi pembinaan. Nah, ini yang paling jelek ini, mencari alasan, tidak mau membina siswanya. Kemudian yang D, meminta bantuan guru lain. Nah, ini apalagi merepotkan orang lain. Masalah kelasnya malah merepotkan orang lain. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak berkelahi. Nah, ini sudah sering, sudah ada, kira-kira sudah ada ini, kemudian sudah ada ini, makanya disuruh untuk dibina. Nah, makanya tetap melaksanakan tugas sepenuh hati demi kebaikan siswanya atau peserta didiknya. Next, nomor 7. Apa yang akan Anda lakukan apabila perencanaan kerja mengajar yang telah disusun ternyata mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya? A. Berusaha menyesuaikan rencana dengan sesuatu yang baru, situasi baru yang muncul. B. Mencari alternatif terbaik pada saat itu juga asal tujuan tercapai. C. Tetap dijalani dengan pasrah dengan hasilnya. D. Membatalkan rencana tersebut saat itu juga. E. Tetap berniat melaksanakan kembali rencana belajar tersebut di waktu mendatang. Ya. Ini suatu kasus kita sudah menyusun RPP, malah keadaan yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai rencana ya. Jadi saya lebih cenderung ke option A ya. Jadi kita lebih fleksibel di sini ya, berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi baru yang muncul ya, karena tidak selamanya memang rencana itu berjalan sesuai rencana, sesuai yang kita inginkan. Namanya juga rencana, baru rencana ya. Jadi rencana itu harus elastis ya, harus fleksibel ya. Mencari alternatif terbaik pada saat itu juga asal tujuan tercapai ya, ini juga bisa, tapi saya cenderung ke option A yang memiliki poin tertinggi ya. Ini pasrah kurang bagus, agak negatif. Membatalkan rencana tersebut saat itu juga, apalagi nih sampai membatalkan rencana. Ini saya kasih nilai 3 lah ya. Tetap berniat melaksanakan kembali rencana belajar tersebut di waktu mendatang. Jadi apa yang kita akan lakukan pada saat itu? Oke, jadi saya lebih cenderung ke option A ya. Next, kita lanjut ke nomor 38. Pernyataan mana di bawah ini yang paling Anda sepakati? A. Peserta didik juga berperan sebagai mitra dalam proses belajar. B. Kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru. C. Setiap peserta didik memiliki sisi menyenangkan dan patut diapresiasi. D. Memperlakukan semua peserta didik sama kebutuhannya. E. Setiap peserta didik memiliki perbedaan, namun dalam praktiknya tak cukup waktu mengajar mereka satu persatu ya. Ya, manakah pernyataan di bawah ini yang paling Anda sepakati ya? Jadi nomor 38 ini saya cenderung ke option B ya. Kewajiban guru adalah mengajar setiap peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik, bukan kebutuhan guru. Makanya di sini pendidik kita banyak yang gagal karena dia mengajar sesuai dengan kebutuhannya. Harus seperti ini, harus seperti itu, tanpa melihat kebutuhan siswanya. Ada yang butuhannya sedikit, ada yang juga butuhannya banyak. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Jangan terpaku pada RPP yang biasa di-sharing teman-teman itu yang dari pusat itu. Mereka kan beda dengan kebutuhan siswa kita yang ada di pedesaan gitu ya. Jadi saya lebih sepakat di option B ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 39. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru selalu memberikan penugasan mandiri pada peserta didik. Guru tersebut juga jarang masuk kelas. Banyak peserta didik mengeluhkan hal tersebut. Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah A. Memberikan usulan kepada kepala sekolah agar guru bersedia untuk mengajar secara rutin. B. Memilih diam melihat hal tersebut karena merasa segan bila mau mengingatkan. C. Melaporkan guru yang bersangkutan kepada kepala sekolah agar mendapatkan nasihat sehingga diharapkan guru tersebut mau mengajar masuk kelas secara rutin.
D. Memberikan teguran dengan cara menyindir pada guru tersebut. E. Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan lebih rutin masuk kelas untuk mengajar peserta didik ya. Jadi untuk nomor 39 ini saya lebih cenderung ke option C ya. Kenapa saya memilih option C? Dia ini adalah teman kita atau teman sejawat kita, pangkatnya atau jabatannya setara dengan kita. Jadi kita harus mengambil langkah yang lebih tinggi kita dengan cara melaporkan ke kepala sekolah. Jangan kita yang tegur langsung, apalagi menyindir. Menyindir itu cari masalah ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini kan sama, kita sama ya. Jangan sampai saya dulu pernah memiliki teman guru seperti ini. Saya sangat dekat, bahkan sering pergi mancing bersama. Dia tidak mengindahkan sama sekali. Saya sudah pernah melakukan hal yang seperti ini. Dia sama sekali tidak, dia hanya yang mengangguk saja saat dinasihati ya. Dan akhirnya dia sudah tidak mengajar di sekolah tempat saya lagi mengajar ya. Oke. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Memilih diam ini agak kurang bagus juga, kasihan anak-anak ya. Kasihan peserta didik. Oke, kalau hanya usulan lebih bagus, ini lebih keras melaporkan daripada hanya usulan. Itu kira-kira. Next, nomor 40. Sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran kimia yang Anda ampu. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. B. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. C. Mendiamkan diri menghadapi hal tersebut karena merasa para peserta didik tersebut kurang giat dalam belajar. D. Menasihati para peserta didik agar belajar lebih giat. E. Meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari teman-temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal ya. Oke, sebagian besar siswa kita di sini nilainya di bawah standar ya, sebagian besar ya. Jadi kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai guru? Kalau saya lebih cenderung ke option E ya, meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajar teman-temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal ya. Kenapa saya memilih ini? Di samping membantu kita karena lebih banyak ya daripada yang nilainya di atas atau nilai yang siswa yang memiliki nilai maksimal. Jadi di samping membantu kita mengkoordinir siswa, belajarnya juga akan lebih nyaman ketika diajar oleh teman dibanding, kadang lebih nyaman ya dibanding guru kita karena dia tidak terlalu tertekan. Saya punya pengalaman seperti itu. Mereka malah lebih cepat tangkap kalau disuruh misalnya si A, kau punya nilai bagus, silakan ajar si B. Itu sebentar kamu lebih paham, silakan ajar si B, sebentar dia akan bisa. Dan kita hanya menjadi fasilitator di situ. Ya, kalau memang ada siswa yang belum kebagian untuk diajar, maka kita yang ajar. Saya lebih cenderung ke sini ya. Untuk mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat itu juga kalau macam di sekolah saya ini agak susah karena les itu ada di kota, sedangkan sekolah saya ini di desa. Mana transportnya, mana jajannya, mana uang lesnya, saya pikir ini agak ribet ya. A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai tanpa tambahan biaya. Mengadakan pelajaran tambahan ini juga agak repot, apalagi kalau gurunya seorang perempuan, itu agak sulit. Mana ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin lain-lain sebagainya.
Sama juga yang C, mendiamkan diri. Nah, ini mendiamkan diri lebih parah lagi nih, melihat-lihat siswanya gitu. Nasihat para peserta didik agar belajar lebih giat. Ya, kita sebagai guru tuh tiap hari menasihati siswa agar belajar lebih giat. Ya, kita tiap hari memotivasi siswa kita. Oke, itu saja mungkin yang sempat saya share. Saya sengaja ngambil ini buat videonya lebih panjang karena kita akan bahas soal-soal UP lain selain ini. Mungkin pedagogi lagi, ya pedagogi terbaru, atau mungkin kita akan belajar soal-soal UP lainnya, misalnya PJOK maupun PGSD ya. Banyak yang harus saya share, makanya saya agak buru-buru yang ini. Oke, jangan lupa klik subscribe, like-nya. Mohon bantuannya untuk share ke teman-teman biar lebih bermanfaat, biar pahalanya lebih banyak. Bapak Ibu juga yang bantu share, insya Allah akan mendapatkan pahala, membantu teman-teman yang lain untuk belajar lebih giat atau belajar lebih terarah ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.